hal ini bikin Roberto Mancini waspada timnas Indonesia. Pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, memuji timnas Indonesia jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Ada dua hal yang disorot dari tim Garuda. Arab Saudi akan menjamu Indonesia di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Jumat 6 September 2024 waktu setempat, pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keduanya tergabung di grup C, bersama banyak tim kuat lainnya seperti Australia, Jepang, Bahrain, dan China. Mancini, yang kenyang malang melintang di Eropa, kini dihadapkan Indonesia pada laga perdananya di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Ex-pelatih Inter Milan, Manchester City, Galatasaray, Zenit, dan timnas Italia itu memuji tim Garuda yang dinilai berkembang pesat. Indonesia adalah tim yang sangat sulit dan tentunya pertandingan pertama juga sulit, ujar Roberto Mancini dilansir Arab News. Indonesia sudah mengembangkan sepak bolanya dan mereka punya banyak pemain yang bermain di Eropa dan Amerika. Saya pikir mereka juga siap. Tujuan kami jelas, memenangkan pertandingannya, ujar pria berusia 59 tahun itu. Timnas Indonesia membawa banyak pemain top jelang melawan Arab Saudi. Sejumlah penggawa di luar negeri dipanggil, diantaranya Tom Haye, Jahid Zes, Sain Patenama, Justin Hubner, Rafael Struijff, Nathan Tuau, Sandy Walser, Calvin Verdone, Ragnar Oratmangun, hingga kiper baru, Martin Paes. Timnas Indonesia akan menjalani debutnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Untuk kali pertama tim Merah Putih bisa menembus fase ini. STY konfirmasi timnas kedatangan dua pemain naturalisasi tambahan. Shin Tae-yong konfirmasi timnas Indonesia kedatangan dua pemain naturalisasi tambahan. Hal ini disampaikan Shin Tae-yong dalam wawancara yang diunggah di channel YouTube PSSI. Meski begitu, Shin Tae-yong tak menyebutkan secara gamblang siapa sosok pemain tersebut. Tetapi, dia mengatakan bahwa saat ini pemain yang paling dibutuhkan adalah striker. Menurut saya, ini kemungkinan, dua pemain naturalisasi lagi sebagai tambahan, ucap Shin Tae-yong dalam wawancara yang dipimpin ex-ko PSSI, Arya Sinulinga, dilansir dari channel YouTube PSSI, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Posisi di mana yang paling dibutuhkan? Tanya Arya Sinulinga. Memang posisi striker yang sangat dibutuhkan saat ini, mungkin akan dua penambahan untuk posisi tersebut, jawab Shin Tae-yong. Kini, menarik menantikan siapa sosok pemain baru yang akan dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Sejumlah pemain keturunan sendiri diketahui tengah ramai dikaitkan dengan skuad Garuda. Di antaranya, ada nama Ole Romeni. Striker FC Utrecht ini diketahui sudah santer dikaitkan dengan timnas Indonesia. Romeni memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang diketahui lahir di Medan, Sumatera Utara. Kabarnya, striker berusia 23 tahun itu sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Terlepas dari itu, Shin Tae-yong kini tengah fokus mempersiapkan skuad Garuda untuk memulai perjalanan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prediksi line up Indonesia versus Arab Saudi. Timnas Indonesia akan bertemu dengan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak prediksi susunan pemain Indonesia versus Arab Saudi. Indonesia bentrok melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat 6 September 2024. Pertandingan tersebut akan kick-off pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Namun Indonesia tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh saat melawan Arab Saudi. Ada beberapa pemain kunci yang harus absen. Di posisi penjaga gawang, Shin Tae-yong belum bisa memainkan Martin Paes. Besar kemungkinan Hernando Ari yang akan tampil di bawah mister gawang. Di lini pertahanan, STY tidak dapat menurunkan Justin Hubner. Hubner absen lantaran terkena akumulasi kartu kuning. Dalam formasi 3-4-3, STY diperkirakan akan memainkan Rizky Ridho, Jahid Zes, dan Sandy Walsh di lini pertahanan.
Sedangkan lini tengah tampaknya bakal diisi Tom Haye dan juga Nathan Choaon. Keduanya akan bahu-membahu dengan Calvin Pardong dan Asnawi Mangku Alam di posisi wingback. Di lini tengah sepertinya tidak ada perubahan. Trio Marcelino Ferdinand, Ragnar Uratmangun, dan Rafael Struijk akan menjadi pilihan utama. Begitulah prediksi susunan pemain Timnas Indonesia versus Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan untuk prediksi skor akhir, Timnas Arab Saudi 2 dan 2 untuk Timnas Indonesia. Ini alasan Justin Hubner absen lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menjalani laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2024 untuk pertama kalinya. Skuad Garuda bakal melawan Arab Saudi, namun Justin Hubner tidak bakal tampil dalam laga penting tersebut. Kenapa? Arab Saudi menjamu Indonesia pada matchday pertama ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yang akan digelar di King Abdullah Sports City Stadion, Jeddah, Kamis 5 September 2024. Hubner sendiri ikut dalam persiapan laga tersebut di Arab Saudi dan masuk dalam daftar pemain berjumlah 26 orang tersebut. Namun bek berusia 20 tahun itu belum bisa ikut bermain karena akumulasi kartu kuning. Hubner baru akan bermain membela timnas saat menjamu Australia pada 10 September mendatang. Duel dengan Australia tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain Hubner, sejumlah pemain lini belakang lainnya juga harus absen, di antaranya Jordi Amat dan Alkan Banggot. Keduanya juga tak masuk skuad. Jordi Amat diketahui saat ini sedang cedera hingga belum bisa merumput. Sementara Alkan Banggot sudah termasuk dalam pilihan Shin Tae-yong karena diduga mangkir dari panggilan Timnas Indonesia dalam laga sebelumnya. Absennya dua pemain tersebut membuat stok pemain belakang berkurang. Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jay Ickses jadi andalan dan harus biasa bermain maksimal. Diharapkan tak ada hal buruk yang terjadi pada para pemain tersebut. ST bilang peluang Indonesia lolos Piala Dunia hanya 30%. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong atau STY menyebut peluang tim Merah Putih lolos langsung ke Piala Dunia 2026 hanya 20 hingga 30%. Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia setelah menempati posisi kedua di grup F pada putaran kedua. Tim Garuda lolos bersama Irak yang keluar sebagai juara grup F.